Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan masih sekitar al-ilmu wal ulama, yaitu faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah para ulama dan penuntutan ilmu. Naam, man yakra wa 'anil a'mash. قال الأعمش رحمه الله وعن الأعمش قال كان إسماعيل ابن رجاء رحمه الله يجمع صبيان الكتاب ويحدثهم لا ينسى حديثا. dan A'mash beliau berkata, dahulu Ismail bin Raja rahimahullah, beliau mengumpulkan para pemuda, anak-anak sekolah dasar. Kemudian beliau membacakan hadis pada mereka, kaila agar beliau tidak lupa, tentang hadis tersebut, yakni hadis yang beliau hafal. Ketika seorang hafal hadis, nanti beliau menghafal hadis, dan supaya hadisnya tidak lupa, beliau ajarkan kepada anak-anak. Nah, dan dari Makhul rahimahullah berkata, tidaklah ilmu diambil melainkan dari siapa yang dipersaksikan baginya dalam menuntut ilmu tersebut. Iya. Wa an Abi Bakr ibn Ayyash rahimahullah qala ad-dukhul fil ilmi sahl lakin al-khuruj minhu ila Allah shadid. Dan dari Abi Bakr bin Ayyash rahimahullah, beliau berkata, masuk di dalam ilmu itu hal yang mudah, akan tetapi keluar dari ilmu menuju kepada Allah sangat sulit. Iya, sangat berat. Wa an Ubayd bin Umayr rahimahullah qala inna Allah yabghudul qari'a al-qari. Inna Allah yabghudul qari yubghidul qari idza kana libasan rikaban wilajan khirajan. Dan dari Ubayd bin Umar rahimahullah, beliau berkata, sesungguhnya Allah membenci al-qari. Iya, membenci para pembaca Al-Quran, orang yang membaca. Nah, ini berilmu maksudnya. Apabila dia berpakaian, apabila ia menjadikannya sebagai pakaian dan pintu rigaban, tunggangan,
makhrajan, yang tempat ia masuk, khirajan, dan tempat keluar. Nanti kita bahas insyaallah. Wa an Musa al-Juhani qala kana Muhammad Muslim rahimahullah idza dzakara indahu al-ikhtilaf Idza dzukira indahu al-ikhtilaf qala la taqulu ikhtilaf walakin qulu sa'ah. Wa qala Sufyan al-Thawri rahimahullah laula ya'tini ashabul hadithi ma'adaituhum fi buyutihim. Dan dari Musa al-Juhani beliau berkata, dahulu Rasulullah Ibnu Muslim rahimahullah, apabila disebutkan di sisinya tentang perselisihan, maka Rasulullah Ibnu Muslim berkata, janganlah kalian mengucapkan tentang perselisihan, tetapi kalian ucapkan as-sa'atu, kelapangan. Dan berkata Sufyan al-Thawri rahimahullah, seandainya para ahlul hadis tidak mendatangiku, maka benar-benar aku akan mendatangi mereka di dalam rumah-rumah mereka. Naam. Tayyib, yakfina hadza. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil A'masy qala, diriwayatkan dari Al-A'mash, beliau berkata, kana Ismail bin Raja rahimahullah yajma'u sibyan al-kuttabi fayuhaddithuhum kaila yansa hadithahu. Adalah Ismail bin Raja rahimahullah, beliau dahulu suka mengumpulkan anak-anak sekolah, anak-anak yang masih belajar, anak-anak kutab. Kutab itu yang mereka belajar mungkin di tingkat dasar atau sebelum dasar. Al-kutab itu tempat belajar anak-anak. Tujuannya apa? Yuhadditsuhum, fayuhaddits, lalu beliau menyampaikan hadis, membacakan hadis kepada mereka. Tujuannya kaila yansa hadisahu, agar hadis-hadis yang telah beliau hafal tidak lupa. Jadi beliau kumpulkan agar menyampaikan hadis, agar hadis itu tidak lupa. Allahu Akbar. Nah, seperti orang yang mungkin murajaah. Nah, murajaahnya dengan cara mendatangkan murid kemudian diajari, sehingga satu mendatangkan faedah bagi anak-anak yang dikumpulkan, sehingga mereka telah mulai mengenal hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sisi lain yaitu bahwa beliau semakin menambah, artinya hafalannya ataupun ingatannya terhadap hadis tersebut, dan juga semakin seorang mengulang-ulang apa yang sudah dia hafal, akan semakin faham terhadap apa yang dia baca. Syekh masyhur rahimahullah hafizahullah taala, beliau pernah mengatakan, ajarkanlah ilmu yang sudah kamu dapatkan, niscaya engkau akan mendapatkan kemantapan di dalamnya dengan cara engkau mengajarkannya. Artinya ketika kita menyampaikan apa yang sudah kita ketahui, itu akan menjadi sarana untuk memahamkan kita terhadap apa yang kita sudah pelajari. Dan Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, beliau kadang membaca di sebuah hadis yaitu Fathul Bari, dan beliau ada satu riwayat menyebutkan, saya lupa, antara 50 kali beliau mengulang atau 500 kali beliau mengulang kitab Fathul Bari. Dan apa yang beliau katakan, setiap kali saya mengulang bacaan, setiap kali itu pula saya mendapatkan hal baru yang belum saya dapatkan sebelumnya. Allahu Akbar. Sekian banyaknya dibaca berulang, dan setiap kali mengulang mendapatkan hal yang baru yang sebelumnya belum beliau dapatkan, padahal buku yang beliau baca sama. Ini karena kadang kita sudah membaca dan menghafal kemudian lupa, maka dengan mengulangi akan lebih memantapkan. Seperti juga apa yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau seolah-olah belum pernah mendengar ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, itu menunjukkan manusia itu banyak kasirun nisyan, banyak lupanya. Nah, kemudian wa an Makhul rahimahullahu ta'ala qal la yu'khadzul ilmu illa amman syuhida lahu bitalabi. Kata Makhul rahimahullahu ta'ala, tidaklah ilmu itu diambil kecuali dari orang. Kata man itu siapa? Maksudnya adalah manusia, orang. Jadi kita menerjemahkannya dari orang. Seperti juga kata alladhi, alladhi itu yang, dan bisa juga itu kadang berarti adalah orang. Ilmu itu tidak diambil kecuali dari orang yang dipersaksikan
Artinya tu syuhidalahu bitolab, yang dipersaksikan bahwa ia mendapatkannya dengan cara belajar, dengan cara menuntut ilmu, bitolabi. Artinya diketahui bahwa ini dulu menuntut ilmu, dia belajar, dia nyantri, dia duduk di majlisnya para ulama, para asatid, para masyayikh di pesantren. Maka apa yang kita tahu bahwa dia memang benar-benar mengambil ilmu, maka barulah kita ambil ilmunya. Itu pun harus kita ketahui dari siapa dia mengambil ilmu, bagaimana dia mengambil ilmu, dan bagaimana dia memahami ilmu yang diperolehnya. Maka disitulah sungguhnya pengaruh daripada guru, sehingga perkataan para ulama yang masyhur, inna hadad dina inna hadal amra apa? Inna hadad dina ilmun. Kembali, inna hadal ilma dinun. Fangdur amman ta'khudhu dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Artinya bahwa kitab yang dibacakan bisa jadi kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi pemahaman dari penyampaian pengisi kitab itu bisa di luar daripada tuntunan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena para golongan, artinya golongan-golongan yang sesat, tokoh-tokoh yang sesat, mereka membaca Al-Quran yang itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab, artinya Al-Quran itu adalah kitab suci yang hak, la ya'tihil batil min baini yadihi wala min khalfih, yang tidak ada suatu kebatilan pun baik dari awal sampai dengan akhirnya. Tanzilun min hakimin min hakimin tanzilun min rahim min astagfirullahaladzim, yang ia adalah kitab yang diturunkan oleh min azizin hakimin, atau min hakimin la ya'til batil min baini yadayhi wala min khalfi, tanzilun min hakimin alimin, yakni yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fusilat, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada satu kebatilan pun, dan sebagai wahyu yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha supaya tidak salah. La yatihil batil baini yadayhi wala min khalfi, tanzilun min hakimin hamidin, yakni wahyu yang diturunkan oleh Allah dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Maka kita bisa melihat bahwa semua orang yang membaca Al-Quran tidak memiliki pemahaman yang sama. Kenapa? Karena mereka mengambil dari sumber yang berbeda, yakni kitab sucinya Al-Quran, hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun cara memahaminya tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka ketika mereka berpaling dari pemahaman yang hak, maka mereka akan menyimpang dari kebenaran. Dan inilah yang makanya nasihat dari para ulama kita, bahwa ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu itu. Artinya kita harus mengetahui guru kita. Nah, ini la yu'khadul ilmu illa amman syuhida lahu bitolab. Artinya dia dipersaksikan untuk bisa dituntut ilmunya, diambil ilmunya, dia memegangi kebenaran, dan dia mengajarkan hal yang benar dan mendapatkan dari sumber yang benar pula. Wallahu ta'ala alam. Wa an Abi Bakrin ibni Ayyashin rahimahullahu ta'ala qal, dari Abu Bakar bin Ayyas rahimahullah, beliau berkata, ad-dukhulu fil ilmi sahlun lakinnal khuruja minhu ilallahi syadidun. Ad-dukhul fil ilmi sahlun, bahwa masuk ke lingkup ilmu, yakni belajar, menuntut ilmu, menjadi orang alim itu mudah. Kita banyak duduk majelis ilmu, banyak membaca buku para ulama, maka kita akan menjadi alim. Lakinnal khuruja minhu ilallah syadid, akan tetapi keluar dari ilmu, yakni untuk mengamalkan ilmu agar sampai kepada Allah, ini adalah suatu hal yang berat, suatu hal yang tidak mudah. Karena tidak semua orang mengerti ilmu bisa mengamalkan ilmu itu sebagaimana yang semestinya. Kadang-kadang orang mengambil ilmu dan dia tidak bisa mengamalkan ilmu, maka sungguh benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hal yang patut kita takuti, yaitu tiga golongan yang mereka pertama kali dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, yakni karena mereka
salah niat, orang-orang yang alim, orang-orang yang mujahid, yang syahid bahkan, dan orang-orang yang bergerma dengan kekayaannya, maka sungguh mempelajari agama, terutama syariat Allah ini, haruslah selalu kita dasari dengan niat yang ikhlas, agar apa yang kita sampaikan kita terima, yang kita pahami dapat kita amalkan, dan juga kita sampaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Diriwayatkan juga dari Ubaid wa an Ubaid bin Umair rahimahullahu taala qal, dari Ubaid bin Umair rahimahullah, beliau mengatakan innallaha yubghidul qari. Al-qari itu juga kadang-kadang al-qari dibacanya dengan al-qari dengan mematikan hamzahnya dan menjadikan kulibatil hamzatu ya'an, dibalik menjadi ya, yakni untuk memudahkan dalam lisan. Namun kedua-duanya sahih. Idza kana libasan, rikaban, wilajan, khirajan. yakni Allah membenci orang yang membaca agama, membaca ilmu, membaca Al-Quran, namun ia menjadikannya seperti pakaian yang dia kenakan, atau menjadikannya seperti tunggangan, yakni pakaian yang dia pakai dan dia lepas. Pakai itu mesti akan dilepas, sebagaimana juga tunggangan yang dia akan turun, atau menjadikannya sebagai pintu yang dia masuk dan dia akan keluar daripadanya. Maknanya ilmu yang dipelajari, bila itu hanya sekedar sebagai ilmu saja tanpa ada tujuan untuk bisa mengamalkannya, maka ini akan menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullahaladzim wa na'udzubillahi min ghadabillah. Dibenci oleh Allah berarti dimurkai oleh Allah, dan ini adalah hal terberat di dalam hidup manusia. Wa an Musa al-Juhani rahimahullahu qal, kana Talhat bin Musrif rahimahullah idza dzukira indahu al-ikhtilafu qala la taqulu wal-ikhtilafa walakin qulu as-sa'ah. Adalah Talha ibnu Musarrif atau ibnu Musrif rahimahullah, apabila disebutkan di hadapan beliau atau di sisi beliau, yakni kata-kata ikhtilaf, ada perselisihan dalam masalah ini, maka beliau mengatakan la taqulu al-ikhtilaf, jangan kamu katakan ini perselisihan, walakin qulu as-sa'ah, akan tapi katakanlah ini adalah kelapangan dalam berpikir, yakni kelapangan di dalam pemahaman ataupun makna yang terkandung di dalam suatu masalah, selama hal itu memang yakni bagian dari agama. Adapun bila itu ikhtilaf, difahami, lebih tepatnya dipahami yaitu sesuatu yang menyisihi kebenaran. Adapun bila ini ikhtilaf di dalam masalah furu', masalah cabang dalam agama, maka perbedaan diantaranya itu adalah perbedaan yang tidak dipersalahkan. Seseorang yang memegangi satu pendapat dari pendapat para imam, yang kemudian lain memegangi pendapat para imam lainnya, yang tulus murni karena ingin mencari kebenaran, dan itulah sejauh yang dapat diambil oleh atau dapat ditangkap oleh seseorang dalam mengikuti kebenaran, maka itulah batas ijtihadnya, yaitu berusaha untuk mengikuti kebenaran sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Namun oleh karena itu ini tidak tepat, kalau menurut beliau ini tidak tepat dikatakan sebagai ikhtilaf, akan tapi ini adalah keluasan, kelapangan di dalam beragama, bahwa ada materi-materi tertentu yang ia bisa dipahami secara ganda, artinya muhtamal, mengandung makna lain dari yang lain. Hal ini juga terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menasihati para sahabat, memesankan pada para sahabat, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka apa yang beliau wasiatkan ini dipegangi oleh para sahabat dengan dua cara pandang yang berbeda. Yang pertama, bergegas untuk sampai ke sana, sehingga diharapannya adalah sampai di Bani Quraidah sebelum waktu maghrib atau masih waktu asar, sehingga bisa sholat asar di Bani Quraidah. Dan sebagiannya lagi memahami bahwa apapun yang terjadi tetap sholatnya adalah di Bani Quraidah, baik itu sudah masuk waktu maghrib atau belum masuk waktu maghrib. Maka benarlah yang terjadi, sebagian mereka sholat di tengah jalan di Bani Quraidah ketika di perjalanan sebelum sampai di Bani Quraidah, ketika mereka mendapati waktu tidak cukup untuk sholat asar di Bani Quraidah. Sebagian yang lainnya meskipun sudah habis waktu asar tetap berjalan sehingga melaksanakan sholat asarnya digabung dengan sholat maghribnya di Bani Quraidah.
Dan ketika hal itu dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan seorang pun dari mereka. Maknanya bahwa mereka memahami sabda Nabi meskipun berbeda dengan cara pandang yang tidak salah, tidak keliru. Meskipun tetap di antara dua hal itu ada yang lebih tepat, namun keduanya tidak dipersalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu memahami bahwa maksud perkataan Nabi adalah agar seseorang itu bergegas menuju Bani Quraidah sehingga sampai di Bani Quraidah belum habis waktu asarnya. Yang lain memahami pokoknya Nabi memerintahkan sholat asar di Bani Quraidah sehingga tidak boleh sholat di tengah jalan meskipun sudah habis waktu asarnya. Kedua-duanya tidak dipersalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah batasan istihad. Seseorang beristihad sesuai dengan dalil kemampuan. Bila dia mendapati orang yang bisa ditanya, maka dia wajib bertanya kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Laulam ya'tini ashabul hadisi la ataituhum fi buyutihim." Ini maknanya betapa semangatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala di dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan seandainya ashabul hadis, yaitu para ahlu hadis, para ulama ahlu hadis, mereka tidak datang kepadaku, yakni tidak datang di kota beliau, tidak mengajarkan hadis di masjid-masjid, maka aku akan mendatangi mereka di rumah-rumah mereka. Aku akan datangi mereka dimanapun mereka untuk aku bisa mendapatkan hadis yang mereka telah meriwayatkannya dari pendahulunya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini faedah yang bisa kita ambil dari pernyataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala wallahu taala alam, yakni semangat para ulama terdahulu meskipun mereka telah meraih derajat keimaman di dalam ilmu, tetap mereka bersemangat untuk bisa mendapatkan ilmu meskipun itu harus mendatangi gurunya di tempat tinggal mereka bila tidak mendapati guru itu di kotanya. Tidak datang kepada diri Sufyan Ats-Tsauri berarti datang ke rumah beliau lalu mengajarkan hadis kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, namun maksudnya adalah tidak ada di kota beliau, maka beliau harus datang ke kota para ulama al-hadis tersebut sehingga bisa mengambil ilmu dari mereka. Hadza wallahu taala alam. Sebagaimana yang pernah kita baca tentang diri Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menuntut ilmu, maka apa yang beliau lakukan? Beliau mendatangi para sahabat Nabi yang mulia, senior sahabat Nabi yang mereka banyak meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah mereka. Sampai ketika di rumah didapatinya sang sahabat masih istirahat, maka beliau tidur di depan rumah sahabat Nabi sampai mereka keluar. Baru kemudian menemuinya dan meminta dibacakan hadis kepada beliau. Sehingga para sahabat Nabi sampai mengatakan, wahai putra paman Rasul, wahai putra paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila engkau punya hajat sesuatu, utuslah seseorang untuk memanggil kami agar kami datang ke rumahmu. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tidak begitu kebiasaan dari keluarga kami, bahwa kamilah yang akan mendatangi para guru untuk mendapatkan ilmu. Inilah suatu hal yang luar biasa sehingga kita bisa mendapati Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma banyak meriwayatkan hadis-hadis dari para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, yakni hadis-hadis yang beliau tidak mengambilnya langsung dari Nabi namun dari para sahabat Nabi yang lainnya. Hadza wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan ba'da adzanil isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن محمدا
Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a rahimani wa rahimakum. Fadhal, kita lanjutkan. Man yaqra. وهو يشتري شيئا وقال دعوني إن قلبي مع الدرهم مع الدرهم dari Yusuf bin Ishaq, dia berkata anak dan Al-Khawi rahimahullah ditanya tentang sesuatu perkara dan dia sedang membeli sesuatu, maka dia menjawab, tinggalkan aku karena sesungguhnya hatiku masih bersama uangku. Wa an Abi Yazid al-Bustami rahimahullah qala ma wajadtu syai'an ashadda alayya min al-ilmi wa mutaba'atihi walaula ikhtilaful ulama'i lata'ibtu wa ikhtilaful ulama'i rahmatun illa fi tajrid tauhid. Dan dari Abu Yazid al-Bustami rahimahullah, dia berkata, tidaklah aku mendapati sesuatu yang lebih berat atasku daripada mengikuti ilmu, dan kalau seandainya bukan karena ikhtilaful ulama akan sulit. Niscaya aku akan letih, capek. Wa ikhtilaful ulama'i rahmatun, sesungguhnya perbedaan ulama itu adalah rahmah, kecuali dalam tauhid. Fi tajridit tauhid, dalam memurnikan tauhid. Dalam memurnikan tauhid. Wa qala Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah, awalu manfaatil hadis an yufidu ba'duhum ba'dan, an yufida ba'duhum ba'dan. Dan dari Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah, manfaat yang pertama dari hadis adalah memberi, an yufida ba'duhum ba'dan, sebagiannya dapat memberikan manfaat, faedah kepada sebagian yang lain. Wa qala Fudail bin Iyad rahimahullah, law kana ma'a ulama'ina sabrun ma ghadaw bi abwabi haula yakni muluk. Dan dari Fudail bin Iyad rahimahullah, kalau bukan karena kesabaran ulama-ulama kita, ulama-ulama kami, Ghadaw, tentu mereka tidak pergi. Tentu mereka tidak akan pergi ke pintu-pintu mereka, yakni para raja. Ke pintu-pintu para raja. Maksudnya kalau seandainya para ulama kita tidak miliki kesabaran, mereka tentu sudah mendatangi para ulama, para raja. Nah, Wa an Yusuf ibn Asbad qala, berkata Yusuf bin Asbad,
Su'ila Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah an mas'alatin. Pernah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala ditanya tentang satu masalah. Wa huwa yashtari syai'an, saat itu beliau sedang membeli sesuatu atau sedang akan membeli sesuatu. Maka apa jawaban Sufyan Ats-Tsauri? Faqala da'ni fa inna qalbi ma'a dirhami. Udah, sana pergi dulu kau. Jangan dekati aku dulu. Jangan biarkan aku dulu. Artinya jangan kau tanya aku dulu. Karena hatiku sedang bersama dirhamku. Hatiku sedang sibuk dengan uang. Artinya kalau beliau sedang mau beli sesuatu, pikirannya tidak bisa fokus kepada ilmu, sehingga nanti terpengaruh dengan uang yang ada pada diri beliau yang sedang ingin beliau hajatkan. Ini dalam rangka bukan karena beliau bukan orang yang alim, takut terganggu, tidak. Namun di sini ingin agar ketika ilmu itu ditanyakan kepada beliau, beliau dalam kondisi tidak berpikir tentang dunia. Beliau berpikir tentang akhirat, tentang ilmu, sehingga tidak mencampur adukan urusan akhirat dengan dunianya. Dan ini suatu sikap penghormatan mereka terhadap ilmu. Padahal mereka bisa saja menjawab, dan ilmu mereka wa insya Allah dapat bermanfaat disampaikan. Namun beliau ingin memuliakan ilmu sehingga tidak menjawab suatu pertanyaan atau permasalahan dalam agama di saat hatinya sibuk dengan dunia, yaitu sekedar hanya membeli mungkin nasi, mungkin makanan yang dibutuhkan keluarganya. Namun beliau katakan saat itu hatiku sedang bersama hartaku, dirhamku. Wallahu ta'ala alam. Wa an Abi Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala qal, dari Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah beliau berkata, ma wajadtu syai'an ashadda alayya minal ilmi wa mutaba'atihi walau la ikhtilaful ulama'i la ta'ibtu wa ikhtilaful ulama'i rahmatun illa fi tajridit tauhid. Ini Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah pernah berkata, ma wajadtu syai'an ashadda alayya minal ilmi wa mutaba'atihi. Aku tidak pernah mendapati sesuatu yang lebih berat aku hadapi kecuali ilmu dan dalam rangka mengikuti ilmu. Yani sesuatu yang paling berat yang beliau hadapi adalah mempelajari agama dan mengikutinya, mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Kita gampang kadang mungkin untuk tahu kebenaran, tapi yang berat adalah mengikuti kebenaran. Maka di sini termasuk bahwa mengetahui kebenaran menjadi sesuatu yang berat. Kenapa? Karena mengamalkannya adalah sesuatu yang berat. Maka di sini, tapi beliau mengatakan walau lakhtilaful ulama la ta'ibtu. Kalau bukan karena perselisihan di antara para ulama, tentu aku sudah capek belajar ilmu. Untuk memperoleh kebenaran itu kadang sangat sulit. Kita kalau hanya membaca satu kitab atau berguru kepada satu guru, kita hanya akan tahu kebenaran itu adalah yang kita terima dari guru satu ini. Namun ketika kita melihat guru yang lain menyelisihinya dengan mengemukakan dalil-dalilnya dan mengemukakan hujahnya, tentu ini nanti terangkan dalam masalah-masalah furu', bukan dalam masalah akidah, karena tidak ada perselisihan di antara ulama Ahlus Sunnah di dalam masalah akidah. Dalam masalah tauhid, akidah tidak ada perselisihan. Jadi hanya kecil sekali, dan itu ketergelinciran yang dipandang oleh para ulama masih dimaafkan insyaallah taala. Namun yang mereka perdebatkan adalah ilmu furu', yaitu di dalam ilmu cabang. Bayangkan masalah tentang sholatnya orang safar ini sampai 20-an lebih pendapat di kalangan para ulama. Maka kalau kita hanya membaca satu kitab, maka kita hanya mengatakan yang tahu ini, dan kita akan merasa capek ketika melihat ada orang mengamalkan yang lain, sehingga timbul dalam hati kita, ini orang ngawur ini. Padahal belum tentu dia mengamalkan amalan daripada ulama yang menyampaikan kepadanya dengan hujah yang disampaikan oleh ulama itu kepada dirinya. Maka dengan adanya perselisihan di antara ulama, maka hati menjadi lapang, tidak terlalu capek. Ketika dia tahu, oh ini ulama ini berpendapat begini, dengan punya dalam dasar seperti ini, maka dia bisa menerima lapang bahwa di dalam ilmu, di luar masalah akidah, yaitu di dalam masalah furu', banyak kelapangan, keluasan, kemudahan di dalam agama ini, selama dalilnya benar. Hanya perbedaan di dalam memahaminya yang mungkin kadang terjadi keliru
kekeliruan. Namun tetap ketika kita mengetahui mana yang lebih dekat kepada kebenaran, itu yang wajib kita ambil. Apalagi ketika kita mendapati perkataan satu ulama tidak bersandar kepada hadis yang sahih atau dalil yang kuat, maka kita wajib meninggalkannya dan mengambil yang berdalilkan sahih. Sampai dikatakan oleh para ulama, seandainya seluruh ulama di dunia ini mereka berpihak kepada satu pendapat, namun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di satu pihak lainnya, maka kita wajib untuk mengikuti hadis Nabi ini meskipun bertolak belakang dengan semua ulama. Karena perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan bukan mentaati para ulama. Namun di sini nanti ada pembahasan yang nanti terkait dengan hal ini, yakni ketika kita belum mampu, bukan berarti kita kemudian hanya mengekor kepada ulama. Selemah-lemahnya kita, insya Allah masih bisa menelusuri mana yang bisa dipegangi, sehingga kita masih tetap diwajibkan bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahwa ini perintah bukan hanya untuk orang ngerti saja, orang awam juga diperintahkan untuk bertanya kepada siapa? Ahlu dzikri, kepada orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu bukan satu, banyak sekali, karena sumbernya banyak. Walhamdulillah kita bisa kadang menanyakan langsung kepada beberapa ustadz-ustadz kita yang baik di dalam kota maupun di luar kota tentang masalah-masalah din, yang kita mengetahui akan kelurusan akidah mereka, ketulusan hati mereka, yang bisa kita jadikan sandaran dalam bertanya tentang ilmu. Maka bertanyalah kepada mereka dalam masalah yang kita ragukan dari satu masalah yang timbul di permukaan. Wakhtilaful ulama'i rahmah, dan perselisihan para ulama itu adalah sebuah rahmat, yaitu selama itu bukan dalam masalah akidah. Oleh karenanya beliau katakan illa fi tajridit tauhid, kecuali di dalam memurnikan tauhid maka tidak ada perselisihan di antara ulama. Bila ada yang menyelisihi pendapat ulama, yakni yang mengikuti dalil, maka yang menyelisih ini adalah bukan sesuatu yang boleh diikuti atau diterima. Jadi perselisihan ulama yang rahmat itu, ini ungkapan bukan sabda Nabi. Sehingga orang yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun, ini batil mungkar la aslalahu, ini hadis yang batil, yang mungkar, yang tidak ada sandarannya sama sekali. Tapi ini perkataan para ulama, termasuk perkataannya Abu Yazid Al-Bustami dalam pengertiannya di dalam masalah furu dan bukan di dalam masalah tajridut tauhid, dalam masalah satu. Kedua, dalam masalah-masalah yang belum memiliki dalil, dalam masalah-masalah yang tidak ada dalilnya atau dalilnya tidak tegas, masih samar, masih mengandung kemungkinan makna, maka berselisih di dalam masalah ini di antara para ulama adalah akan menjadi rahmat. Sehingga kita bisa, kita yang jahil sebatas kemampuan kita mengikuti perkataan ulama yang mana menurut kita lebih kuat itu. Namun dalam masalah-masalah yang telah ditegaskan ulama ada dalilnya jelas, sharih, maka tidak boleh kita berpaling dari dalil ketika itu bersumber dari Quran was sunnah. Namun kalau dalilnya dari akli atau dalilnya dari perkataan ulama, maka masih bisa kita tolak dan kita bantah ketika ada dalil dari Quran was sunnah. Wa qala Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala, awwalu manfaatil hadithi ayyufida ba'duhum ba'dha. Dan Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala beliau berkata, awwalu manfaatil hadis, manfaat hadis yang paling utama, paling pertama. Manfaat hadis yang pertama apa? Bila hadis itu bisa saling memberi manfaat satu sama lain. Ketika hadis itu dibacakan dan memberikan manfaat bagi orang lain, maka itulah manfaat hadis. Namun kalau hadis itu malah justru melahirkan perpecahan, perselisihan, maka itu bukan manfaat, sehingga dia tidak bisa mendatangkan manfaat. Namun yang mendatangkan manfaat yaitu hadis sahih yang bila dibacakan akan memberikan faedah bagi orang lain. Yufidu ba'duhum ba'dha. Wallahu ta'ala alam. Wa qala Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah, ada yang bacanya Ibnu Ayyad, tapi wallahu ta'ala alam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ini yang lebih masyhur.
lau kana ma'a ulama'ina sabrun ma ghadau ili abwabi haula ya'nil muluk. Sekiranya para ulama kita ini memiliki kesabaran, niscaya mereka tidak akan pergi ke tempat yakni pintu-pintu mereka, pintu-pintu para raja. Ini mengisyaratkan kepada yakni kritikan beliau Al-Fudail bin Iyad rahimahullah kepada ulama-ulama yang banyak mendatangi pintu-pintu penguasa, yakni untuk mengambil faidah dunia yang ini terlarang sekali, dan itu bahkan sangat tercela di kalangan para ulama. Yakni laukana ma ulama'ina sabrun, sekiranya ulama-ulama kita memiliki kesabaran, magodau, tentu mereka tidak akan pergi li abwabil muluk, li abwabi haula yaknil muluk. Ada hal yang ingin saya sampaikan, satu hal di sini, yaitu catatan kaki berkaitan dengan perkataan waqtilaful ulama'i rahmatun illa fi tajridit tauhid. Di sini ada catatan kaki dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-ijtihadus sa'ighu la yablughu mablaghal fitnati wal furqati illa ma'al baghyi la limujarradil ijtihad. Bahwa ijtihad yang dibolehkan itu tidak akan sampai kepada puncak fitnah. La yablughu mablaghal fitnah, tidak akan sampai kepada puncak fitnah. Wal furqah, dan perpecahan. Maknanya ijtihad tidak, ijtihad yang benar, ijtihad yang boleh, yaitu yang tidak menyebabkan terjadinya fitnah perpecahan, fitnah permusuhan di antara kaum muslimin. Illa ma'al bagyi, kecuali bila ada yang melampaui batas di dalam berijtihad, sehingga dia berijtihad keluar dari kaidah-kaidah ijtihad yang ditetapkan oleh para ulama. Lali mujarradil ijtihad, bukan semata-mata ijtihad, jadi dia punya niatan lain di dalam ijtihadnya yang tidak sekedar mencari kebenaran, maka itu bisa mengakibatkan kerusakan. Makanya beliau mengatakan ijtihad yang boleh yakni tidak sampai membawa fitnah dan perpecahan. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 19, wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa makhtalafal ladina utul kitab, para orang-orang yang menerima Alkitab dari orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka tidak berselisih pendapat, tidak berselisih di dalam agama, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, melainkan setelah datangnya ilmu kepada mereka, yakni karena sikap melampaui batas, sikap dolim, sikap aniaya yang ada dari mereka, di antara mereka. Maksudnya bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasara, terutama orang-orang Yahudi, ketika tahu bahwa yang diutus oleh Allah menjadi Rasul terakhir, Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dengki, mereka iri, mereka menolak bukan karena Nabi ini tidak mereka ketahui, mereka telah mengenal ciri-ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab suci mereka. Mereka telah meyakini kebenarannya karena dikatakan oleh Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali ciri-ciri Nabi seperti mereka mengenali ciri-ciri yang ada pada anaknya. Ibaratnya jalan dari jauh ketahuan, oh itu anak saya. Mereka tahu Nabi jauh dari jauh sebelum datang, ketika sudah datang itu dari jauh dengan ciri-ciri yang diberitakan oleh orang, mereka tahu inilah Nabi yang ditunggu-tunggu. Namun ketika ilmu itu sampai kepada mereka, pengetahuan, informasi, wahyu sampai kepada mereka, baghyan bainahum, muncul kedengkian, kebencian melampaui batas atau keboliman, yakni terhadap diri Nabi SAW di antara mereka. Mereka tidak suka kalau Nabi yang diutus di akhir zaman itu dari bangsa Arab dan bukan dari bangsa Yahudi. Maka mereka menjadi berselisih, artinya menolak kebenaran Nabi SAW. Jadi di sini wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, yakni terjadinya perselisihan, perpecahan di dalam perbedaan disebabkan karena baghyu. Al-baghyu yaitu kedoliman, kelaliman, perbuatan melampaui batas. Yakni niat-niat salah, niat-niat yang jelek pada hati mereka ketika menuntut ilmu.
Dan dalam surat Al-An'am ayat 159 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka, dahulunya mereka ini syi'an, wa kanu syi'an, dan mereka saat itu telah berpecah belah menjadi kelompok-kelompok, golongan-golongan. Lasta minhum fi syai'in, kamu sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap perpecahan itu. Nabi SAW telah menyampaikan kebenaran agama ini, yakni kebenaran tauhid, kebenaran Islam, kesempurnaan agama ini kepada semua umat manusia. Kalau kemudian ahlul kitab mereka tidak mau menerima, mereka berselisih, menolak Nabi dan mengatakan bahwa itu dia bukan Nabi yang kita tunggu, dia bukan Rasul yang kita nanti-nantikan, yang dijanjikan Allah yang tersebut dalam kitab kita, maka Nabi tidak berdosa, mereka tidak beriman kepada Nabi. Nabi tidak bertanggung jawab terhadap perselisihan mereka dan penyimpangan mereka dari dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memecah belah agama karena kedengkian mereka, kedoliman mereka, sikap melampaui batas yang ada pada mereka, yaitu tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat 105 Allah juga berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian seperti orang-orang Yahudi Nasara yang mereka ini kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang berpecah belah, tafarraqu wakhtalafu, berselisih di dalam urusan agama, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, keterangan-keterangan yang nyata. Dalil-dalilnya sampai jelas. Al-Quran yang mereka ditantang untuk membuat yang semisal dengannya, mereka tidak mampu juga. Mereka tahu bahwa ini datangnya dari Allah, namun mereka tidak mau menerima, tidak mau bersatu dengan Islam. Mereka berpecah belah. Sebagaimana juga orang-orang Yahudi dan Nasara, setelah datangnya keterangan bukan beriman, semakin mereka menjauh. Maka Allah melarang kaum muslimin untuk berpecah belah seperti mereka setelah adanya keterangan, yakni janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Apa maknanya? Ketika dalil sudah ada, Al-Quran sudah disampaikan, hadis sudah disampaikan, pemahamannya seperti yang diterangkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain yang jelas sekali. Mereka menafsirkannya di dalam kitab-kitab tafsir, dan kitab-kitab itu dapat kita baca, dapat kita pegang. Kok kemudian tidak mau mengikuti? Karena bukan kelompoknya, bukan golongannya, bukan pemahamannya. Maka mereka ini yang berpecah belah, yang menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam agama, yang kita dilarang mengikuti jejak mereka. Yakni jangan sampai agama ini, kitabullah ini, sunnah Nabi ini membuat kalian berpecah belah, tetapi jadikanlah Al-Quran dan sunnah itu yang menyatukan kalian. Itulah maksud dengan pernyataan ini. Wallahu ta'ala alam. Ini masih perkataan ataupun hujah-hujah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, fala yakunu fitnatan wa furqatan ma'a wujudil ijtihadis sa'ir, bahwa fitnah, perpecahan, perselisihan tidak akan ada, tidak akan terjadi bila ijtihad itu dilakukan dengan cara yang benar, yang dibolehkan. Bal ma'nau'in baghiyin, namun terjadinya perselisihan, perpecahan, adanya sejenis, yakni perbuatan yang melampaui batas. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil qitali fil fitnah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang, yakni berperang, anil qital, melarang berperang, fil fitnah, di dalam kecamuk perbedaan. Maka ketika ada perbedaan dilarang untuk berperang. Maka di antara para sahabat ada yang menahan diri dan tidak ikut berperang. Wa kana dzalika min usulis sunnah, dan prinsip seperti ini, ijtihad yang baik, yang benar, dan juga tidak ikut berperang, bertikai di dalam masalah fitnah, itu adalah min usulis sunnah, termasuk dari pokok-pokok ajaran sunnah.
Wa hadza madhabu ahli sunnati wal hadis, dan ini adalah madhab yang dipegangi oleh ahlu sunnah dan ahlul hadis. Wa a'immatu ahlil Madinah min fuqahaihim wa ghairihim, juga yang dipegangi oleh imam-imam dari penduduk Madinah. Min fuqahaihim, yaitu dari para ulamanya serta yang selain mereka. Wallahu taala alam. Ini dalam kitab Al-Istiqomah punya karya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, halaman 52 dan 53. Naktafi bihadza, kita cukupkan atau mau ditambung? Yakfina hada wa insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan mendatang biidznillah taala. Saya belum tahu, mungkin jadwalnya mestinya di Ujung Gede mungkin, tapi mungkin juga keluar kota. Jadi mungkin insyaallah pekan depan libur biidznillah, tapi pekan berikutnya insyaallah taala bila Allah mudahkan kita lanjutkan. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.